Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang untuk Ibu Evi Maria dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kevin Benedictus Simarmata, NIM 68 2018 191. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja. Baik, topik presentasi pada hari ini, pertama ada pengertian dari motivasi, lalu ada teori motivasi oleh Maslow's hierarchy, dan contoh kasus. Baik, menurut pengertiannya, motivasi itu adalah proses upaya seseorang diberi energi, diarahkan, dan berkelanjutan menuju pencapaian tujuan. Jadi, ada satu individu memberikan sebuah energi, memberikan sebuah arahan yang berkelanjutan menuju pencapaian tujuan. Biasanya hal ini tuh dilakukan oleh seorang leader kepada bawahannya, agar bawahannya dapat kembali berenergi dan kembali dapat mendapatkan arahan yang sesuai dengan tujuan. Seperti itu. Baik, menurut Maslow's hierarchy of needs, itu sebuah motivasi itu adalah sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu dibagi menjadi 5. Ada psychological needs, safety needs, social needs, esteem needs, dan self-actualization need. Pertama adalah physiological needs. Di sini lebih menekankan pada kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, ataupun tempat tinggal, seperti itu. Lalu ada safety needs. Safety needs ini adalah contohnya ada keamanan dan perlindungan dari fisik dan emosional. Biasanya hal ini diberikan oleh leader atau perusahaannya itu dalam bentuk keamanan dalam pekerjaan, seperti dalam perusahaan-perusahaan yang lebih menekankan pada lapangan, contoh furniture. Jadi si karyawan itu diberi keamanan seperti diberi sarung tangan, diberi masker, dan yang lain-lain. Lalu ada social needs atau kebutuhan sosial. Contohnya itu ada kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Kita tahu sendiri dalam dunia perusahaan atau dalam dunia pekerjaan, kita tuh juga ingin membutuhkan sebuah rasa kasih sayang antara teman kerja ataupun dari leader, seperti itu. Lalu rasa memiliki, terus penerimaan. Biasanya social needs itu diwujudkan oleh perusahaan jika melakukan outing keluar, contoh melakukan outbound atau berlibur bersama. Kegiatan tersebut biasanya dapat membangun chemistry atau membangun rasa memiliki, membangun rasa persahabatan antar sesama pekerja ataupun antara leader dengan pekerjanya, seperti itu. Lalu ada esteem needs, yaitu kebutuhan untuk rasa hormat, otonomi, pengakuan, dan perhatian. Biasanya hal ini tuh dilakukan oleh perusahaan, contoh adanya employment of the month. Jadi suatu penghargaan yang diberikan kepada seorang karyawan atas kinerjanya selama 1 bulan, karena dari kinerjanya itu sangat baik dan memberikan efek yang baik juga kepada perusahaan, seperti itu. Lalu ada self-actualization needs, yaitu kebutuhan untuk tumbuh, mencapai potensi, dan pemenihan diri. Nah, biasanya self-actualization needs ini dari perusahaan itu memberikan contoh. Mungkin dalam perusahaan marketing, si perusahaan itu memberikan sebuah workshop atau pelatihan bagi para
pekerjanya untuk public speaking agar proses marketing perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik seperti itu. Nah, berikut contoh kasus. Saya akan memberikan contoh kasus motivasi ini tuh melihat dari teori Maslow hierarki tadi. Jadi, kalau physiological needs itu contohnya mungkin dalam kita lihat jika dalam pemerintahan seperti itu. Biasanya kebutuhan-kebutuhan fisik ini juga diberikan kepada para PNS. Contoh PNS itu diberikan kendaraan pribadi agar mereka dapat berkendara dari rumah mereka ke tempat kerjanya dengan lebih baik dan lebih efektif seperti itu contohnya. Dengan hal itu si pekerja atau karyawan tidak perlu memikirkan hal yang lain lagi. Mereka sudah merasa terbantu, mereka sudah merasa termotivasi, dan itu memberikan impact juga kepada si pekerja selama melakukan proses kerja di perusahaan. Jadi mereka sampai di perusahaan itu tidak perlu repot-repot lagi mikirin nanti aku harus ke tempat kerjaku tuh naik apa ya, aku bakal ngeluarin ongkos berapa gitu. Dan semua kebutuhan itu sudah terpenuhi dengan adanya kendaraan yang diberikan kepada si karyawan seperti itu. Lalu ada safety needs, keamanan dan perlindungan dari fisik dan emosional. Ini juga biasanya pada perusahaan-perusahaan yang tadi saya bilang, perusahaan furniture. Jadi dengan kebutuhan keamanan tuh sudah dimiliki oleh si pekerja, maka dia akan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Kalau kita bisa memikirkan juga kalau misalnya nih si pekerja itu nggak diberikan keamanan, pasti dia kerjanya bakal ogah-ogahan, acuh tak acuh, dan tidak bersemangat karena keamananku aja nggak diperhatikan sama leaderku, gimana aku mau kerja dengan maksimal seperti itu. Lalu social needs, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu contoh saya pernah lihat di salah satu perusahaan itu dia melakukan kegiatan liburan bersama satu perusahaan, mungkin berlibur ke Bali atau berlibur ke tempat-tempat yang memiliki wisata yang baik atau yang bagus seperti itu. Jadi mereka melakukan libur bersama semua karyawan dan para pemimpinnya. Lalu dalam wisata itu juga ada pertemuan-pertemuan, ada permainan-permainan yang bisa menimbulkan persahabatan dan rasa saling memiliki antar karyawan dan pemimpin. Nah, dalam hal tersebut juga menimbulkan perasaan terutama bagi si pekerjanya itu jadi lebih, wah ternyata aku juga diterima di dalam perusahaanku, aku juga merasa dikasihi seperti itu. Lalu ada esteem needs, rasa hormat, autonomi, pengakuan, dan perhatian. Jadi ini contohnya kita bisa lihat nih kalau di perusahaan fast food seperti KFC atau McDonald's itu kita bisa lihat biasanya ada penghargaan pekerja terbaik bulan ini seperti itu. Nah, dengan adanya penghargaan tersebut memotivasi para pekerjanya itu untuk lebih giat dalam bekerja agar bisa menjadi pekerja yang terbaik pada bulan selanjutnya seperti itu. Lalu ada self actualization need. Ini biasanya juga dalam perusahaan-perusahaan besar ya, lebih terlihat itu mereka mengirimkan para pekerjanya tuh ke workshop atau ke seminar-seminar supaya para pekerjanya itu termotivasi lagi, mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi, dan ilmu-ilmu yang telah mereka terima itu dapat mereka terapkan dan mereka termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kasus dari Maslow hierarchy of needs ini. Seperti itu.
Sekian dari saya penjelasan tentang motivasi. Terima kasih dan sampai jumpa.